Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu, Parakletos, Roh penolong itu selalu setia ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan Tuhan. Boleh melangkah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus berjalan dengan penuh harapan bersama-Mu. Bapak terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keberagaman dalam satu roh. Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus ini itu terjadi pada waktu seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem, termasuk murid-muridnya. Mengapa mereka berkumpul pada saat itu? Karena pada saat itu mereka merayakan Hari Raya Shavuot. Hari Raya orang Israel di mana mereka mensyukuri bahwa hukum Taurat diberikan Tuhan kepada umat Israel di Gunung Sinai. Jadi untuk itulah mereka berkumpul bersama memperingati turunnya hukum Taurat itu. Diberikannya hukum Taurat itu kepada umat Israel. Dan mereka menghitungnya. Perayaan itu dihitung dari Hari Raya Paskah dalam Perjanjian Lama, di mana mereka menghitung dari Paskah di mana bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Mulai perayaan itu dihitung 7 minggu. 7 kali 7, 49 hari. Dan hari ke-50 lah mereka merayakan Hari Raya Shavuot itu. Hari Raya Syukur itu. Di mana turunnya hukum Taurat. Jadi pada waktu itu cukup ramai kota Yerusalem oleh umat Israel yang datang ke Yerusalem. Termasuk murid-murid Yesus. Nah pada saat itulah, pada saat murid-murid itu berkumpul di Yerusalem dan di satu rumah, terdengarlah tiba-tiba bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, tempat murid-murid itu duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Mereka berkata-kata dalam bahasa Mesopotamia. Mereka berkata-kata dalam bahasa Yudea. Mereka berkata-kata dalam bahasa Media, Elam, Partia, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya. Murid-murid itu setelah turun Roh Kudus dalam roh mereka, mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi intinya apa yang diberitakan oleh murid-murid itu termasuk Petrus? Intinya pada waktu Roh Kudus mereka lebih berani untuk memberitakan
bahwa Yesus yang mereka salib itu, Yesus yang mereka olok-olok itu, Yesus yang mereka bunuh itu, dia tidak mati selamanya. Pada hari ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Dan Allah, yaitu Yesus sendiri itu, itulah Tuhan, itulah Allah. Orang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dan mereka, murid-murid berseru, bertobatlah, tinggalkan yang jahat, dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Kan engkau akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Jadi itulah inti dari firman itu. Sehingga 3.000 orang pertama kali menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau dikatakan kembali pada peristiwa ini, pada peristiwa Roh Kudus ini, itu mau menggambarkan seperti turunnya hukum Taurat, yaitu pada hari Sabaoth itu, atau Pentakosta itu, di mana pada waktu hukum Taurat itu hadir di tengah-tengah Israel, terjadilah keteraturan dari ketidakteraturan, dari manusia berdosa menjadi teratur dan semakin berjalan di jalan Tuhan. Karena ada hukum Taurat itu. Demikian juga Kejadian 1 ayat 2 yang menyatakan bumi pada waktu itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah-tengah kekacauan dan daya destruktif itu, roh Allah hadir untuk menciptakan realitas kehidupan yang teratur dan baru. Itu dinyatakan dalam Kejadian, dan itu juga dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Begitu Roh Kudus turun, maka akan terjadi pertobatan orang-orang Israel. Maka dengan pertobatan itu, maka hidup manusia semakin teratur dan semakin mengarah kepada warga negara Allah itu, yaitu milik Allah. Allah menciptakan kehidupan di era yang baru, di tengah-tengah kekacauan. Di tengah kekacauan jemaat Kristus pada waktu itu. Jadi, firman yang dikemukakan oleh murid-murid itu, yang dapat diartikan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem itu adalah itu karya Roh Kudus. Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui pencurahan Roh Kudus, menghadirkan umat percaya Kristus, yaitu gerejanya di tengah dunia ini. Jadi itulah fungsi Roh Kudus itu. Dan itu pun kita terima saat ini, agar kita menjadi umat Allah dengan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu juga berdampak buat orang-orang yang melihat kehidupan kita yang teratur itu. Dan mereka pun bertobat dan percaya kepada Kristus. Itulah fungsi Roh Kudus. Di mana di tengah-tengah kekacauan Roh Kudus hadir untuk menertibkan. Di tengah-tengah kekacauan Roh Kudus hadir untuk menciptakan keteraturan. Sehingga hadirlah ciptaan baru itu. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja di muka bumi ini. Dengan peran gereja sebagai saksi tentang karya keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam penebusan Kristus Yesus. Bagaimana kita mengukurnya? Kita mengukurnya dari buahnya. Jikalau buahnya adalah damai, buahnya adalah kasih, buahnya keadilan, buahnya adalah pengampunan, pastilah itu berasal dari Roh Kudus. Damai sejahtera, Irene atau Salom itu terjadi ketika Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara di kasih Tuhan. Dalam peristiwa Safot, umat Israel mengalami era baru, era new, era baru. Sebelumnya mereka hanyalah mantan budak, tetapi Allah mengubah status mereka menjadi umat Tuhan. Karya Roh Kudus pun dalam kehidupan kita bekerja untuk membuat kita tertib teratur dan menjadikan kita anak-anak Allah yang militan di hadapan Tuhan. Pencurahan Roh Kudus menghadirkan kehidupan yang harmonis dalam relasi kasih yang saling memulihkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus Kau berikan dalam kehidupan kami, agar kami terus dibuat teratur dalam hidup ini, terus mengarah kepada kehendak Tuhan, terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu dalam sikap kami, perkataan kami, tingkah laku kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami terus, Tuhan, berpadan dengan Roh-Mu. Amin. Peristiwa Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus, itu adalah lahirnya gereja di muka bumi ini. Lahirnya anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian hidup bagaimana Allah merubah hidupnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.